Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kawan-kawan para pejuang tambak. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Slamet Setiawan. Beliau adalah petambak Blok 9 jalur 47 nomor 4. Beliau kemarin sudah selesai melakukan panen dengan tonase yang cukup lumayan. Jadi satu petak tambak mendapatkan hasil 1,3 ton dengan size 44 di DOC 101 hari. Jadi pada kegiatan budidaya kali ini Pak Slamet lebih mengedepankan penggunaan fotosintesis bakteri atau PSB. Kebetulan di awal-awal budidaya Pak Slamet memperoleh PSB itu dengan cara membeli di online dengan harga yang cukup mahal. Tapi karena kegigihan Pak Slamet berusaha untuk mengkultur PSB tersebut, kemudian menggunakannya dalam tambak. Kita akan berbincang dengan Pak Slamet apa kiat-kiat yang Pak Slamet lakukan sehingga beliau dapat memperoleh hasil panen yang cukup lumayan dalam kondisi budidaya yang lagi sulit. Di belakang ini juga ada pembuatan PSB yang dilakukan oleh bidang budidaya P3W. Mudah-mudahan nanti ini akan bisa membantu untuk penyediaan biang PSB di jalur-jalur atau di modul-modul yang nanti bisa diterapkan oleh kawan-kawan untuk membuat PSB sendiri dan juga untuk keperluan di inlet. Salam kompak selalu, salam satu Anco. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan untuk like, subscribe, dan komen agar kami bisa mengembangkan channel YouTube ini secara maksimal. Salam satu Anco. Pak Slamet, ini kan Pak Slamet habis panen kemarin ya, hasilnya cukup lumayan lah. Minta dijelaskan Pak Slamet agar kawan-kawan petambak di Dipasena ini bisa mencontoh keberhasilan Pak Slamet begitu Pak Slamet. Jadi minta dijelaskan mulai dari persiapan tambak nanti seperti apa, sampai perlakuan harian dan bahan-bahan apa saja yang Pak Slamet berikan ke dalam tambak sehingga Pak Slamet bisa mendapatkan hasil maksimal dalam kondisi budidaya seperti ini Pak Slamet. Untuk masalah persiapan itu ada dua sebenarnya bagi saya sendiri. Yang pertama itu persiapan mental. Penting ya, juga persiapan mental juga ya. Persiapan mental. Nah yang kedua tadi persiapan masalah tambaknya sendiri. Karena mental itu berpengaruh untuk kelangsungan kita dalam berbudidaya itu. Jadi strategi yang pertama yang harus kita pikirkan yaitu masalah persiapan pertama itu mental, itu kaitannya dengan modal juga kan. Sangat penting ya modal itu ya. Seperti itu. Nah jadi untuk permodalan ini ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Oh ya. Nah misalkan kita punya modal berapa, nah itu strateginya kita itu mengelola udang itu berapa targetnya kan di situ. Jadi jangan sampai nanti kita tebar itu nanti melebihi batas dari kemampuan permodalan kita. Nah itu nanti berpengaruh pada perlakuan di dalam proses budidaya itu sendiri. Kehabisan modal jadi nggak berani perlakuan begitu ya. Berani kan di situ. Nah itu kaitannya nanti penjelasan nanti berjalan sesuai apa nanti perlakuan harian dan segala macam. Nah untuk persiapan sendiri itu dimulai dari pasca panen kan. Iya, setelah panen. Nah setelah panen itu apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama setelah panen ya seperti yang di belakang ini. Oh ya. Begitu selesai panen sebelum penjemuran itu diberikan kaptan. Itu malah paling justru sebelum dijemur ya kaptan. Sebelum dijemur kan di situ itu kan. Nah jadi fungsinya kalau sebelum dijemur itu pengaptan itu supaya dia benar-benar kaptan itu nanti itu meresap ke dalam tanah. Nah itu fungsinya seperti itu. Tapi kalau kita jemur dulu itu posisi tanahnya kering itu nanti hanya di permukaan kan. Betul ya. Itu fungsinya. Itu paling enggak sekitar kurang lebihnya ya untuk penjemuran itu setelah di kapten itu paling enggak seminggu kan di situ. Seminggu penjemuran Pak Slamet ya. Seminggu penjemuran kan di situ. Sambil kita lihat juga
kondisi dasar tambaknya kita, apa yang harus diperbaiki kita perbaiki sambil kita penjemuran itu tadi kan gitu. Cegelungan kayak gini Pak Slamet ya. Nah itu harus di Mulai penimbunan kembali. penimbunan kan gitu. Nah selanjutnya setelah penjemuran ini selesai selama 7 hari itu pengisian air. Nah pengisian air itu dilakukan sampai ketinggian itu setidaknya itu 80 cm itu minimal kan gitu. 80 cm minimal. 80 cm minimal. Nah untuk persiapan itu sendiri itu paling enggak membutuhkan waktu itu 1 minggu, di mana 1 minggu itu nanti kita ada perlakuan yaitu pemberian kalau yang pertama itu ini jelas, nah kita main saponin lah di situ. Saponin untuk membunuh ikan-ikan kan di situ. Nah setelah saponin itu tadi, nah barulah kita pemberian probiotik yang pertama itu seperti PSB terutama di situ kan. Tujuannya apa PSB itu Pak Slamet? Tujuannya karena kan di sini selesai kita budidaya ini kan masih ada sisa-sisa bahan-bahan organik yang nanti bisa menimbulkan amonia lah, residu kan di situ. Nah itu nanti akan diurai dengan PSB itu sebanyak antara 3 sampai 5 ppm gitu. Nah katanya kalau ketinggian itu 1 meter berarti kita memakai itu 10 liter itu untuk yang pertama. Itu dengan luasan 2000 meter Pak Slamet ya? Ya dengan luasan 2000 meter ya. Seperti ini kan. Nah setelah PSB itu, nah perlakuan PSB juga, nah itu dilakukan pada pagi hari antara jam 8 sampai jam 11. 8 sampai jam 11 itu dengan pengoptimalan kincir full kan di situ. Nah selama sampai kurang lebih sampai jam 3 sore lah. Itu. Nah setelah itu untuk hari berikutnya itu tetap kincir full, jadi selama 1 minggu itu tetap kita lakukan aerasi dengan kincir itu tadi selama 1 minggu. Nah untuk PSB-nya sendiri itu dilakukan per 2 hari sekali kan di situ. Selama persiapan itu? Selama persiapan itu. Nah 1 minggu selama berarti sekitar kalau 1 minggu itu berarti 3 kali kan di situ. Yang pertama 10 liter, 10 liter. Yang kedua kali, yang untuk hari kedua dan ketiganya itu kita pakai 3 liter, 3 liter petak kolamnya gitu. Nah di sini juga setelah itu, nah kita juga lihat dari ini nanti persiapan itu kita udah siap tebar apa enggaknya itu dilihat dari airnya seperti apa kan, bisa itu paling tidak itu untuk kecerahan itu bisa kita bantu juga dengan pupuk kan gitu. Dengan pupuk jenis urea apa ya, pupuk urea itulah paling tidaknya kita bantu dengan pupuk. Nah itu sampai mencapai kecerahan itu setidaknya itu 60% atau 60 cm kalau ketinggian 1 meter kan di situ baru kita siap tebar kan di situ. Nah itu juga kita ukur parameternya di situ, seperti paling tidak ya salinitas sama pH di situ. Nah kalau pH-nya itu nggak mencapai, misalnya pH yang kita target ini kan antara 7 sampai 8 nih. Kalau sampai kurang daripada itu, kurang daripada 7 sampai kurang daripada 7, maka kita dilakukan pemberian kapur kan itu sampai mencapai paling tidak setengah lah di situ. Nah untuk salinitas sendiri itu nanti kaitannya dengan waktu kita tebar kan di situ, kaitannya dengan waktu tebar. Nah waktu tebar itu nanti setelah itu kita ukur pH-nya berapa, salinitasnya berapa. Nah itu yang di benur juga kita ukur suhunya berapa di situ. Setelah kita ukur itu untuk menentukan berapa lama kita aklimatisasi kan, penyesuaian lah ya. Itu situ. Nah untuk tahap awalnya seperti itu sampai bar kan. Nah terus ini Pak Slamet, selain PSB untuk netralisir amonia, ada nggak jenis probiotik lain yang Pak Slamet gunakan dalam budidaya ini? Ada juga. Nah itu jenis bakteri bacillus kan, bacillus lah. Itu terus nitrobacter sama jenis bakteri Pseudomonas kalau nggak salah itu. Nah itu tujuannya itu untuk mengikat seperti yang saya pelajari juga di apa namanya di wadah probiotik itu sendiri. Ini fungsinya untuk apa? Nah di sini kan kita nggak tahu nih logam berat kita itu seperti apa. Nah itu fungsinya untuk mengikat logam berat kan gitu. Nah itu kita perlukan juga di situ untuk masalah air. Jadi untuk masalah air ini ada dua.
yaitu yang jenis untuk penetral amonia seperti PSB ini sangat dibutuhkan sekali karena termasuk tambak kita ini juga kan udah lama, puluhan tahun lah, 32 tahun kalau nggak salah tambak kita ini. Itu perlu penetral amonia, nah terus penetral pengikat logam berat kan di situ. Nah, itu untuk yang di airnya kan gitu. Terus gini Pak Slamet, setelah tebar nih, perlakuan setelah tebar, masih perlu nggak jenis PSB ini diberikan selama kegiatan budidaya? Nah, selama kegiatan budidaya, PSB itu kan nanti itu fotosintesis bakteri. Nah, itu kaitannya nanti untuk selain untuk menetralkan amonia, dia juga kan untuk pembentukan air sebenarnya kan di situ. Untuk pembentukan air di situ kan. Jadi nanti bisa kita pantau ini. Kalau air itu belum mencapai target misalkan. Nah, target yang saya kejar ini kan kalau udah ada benurnya itu paling enggak kan dia 40%. Kan itu 40% artinya untuk ketinggian 1 meter itu sekitar 40 cm lah kalau pagi, kalau sore itu 30 cm kan itu ya, seperti waktu zaman dulu lah seperti itu. Karena teori ini juga yang saya pakai itu teori zaman dulu sebenarnya, cuman cara prakteknya aplikasinya itu kan menyesuaikan keadaan sekarang kan gitu. Nah, itu untuk probiotik PSB sendiri itu kalau belum mencapai target misalkan ya, belum mencapai target ketegangan 40 itu diberikan rutin setiap 2 sampai 3 hari sekali kan di situ sekitar 1 ppm atau 2 liter kan di situ kalau untuk ketinggian 1 meter. Nah, itu sampai apa namanya itu selama kita budidaya di situ, selama kita budidaya. Nah, kalau kecerahan itu sudah tercapai misalkan di situ, nah kita hentikan. Mungkin dalam pemberian aplikasi itu dilakukan selama 1 minggu sekali. Nah, untuk PSB-nya kan di situ sih. Khusus untuk PSB, tapi untuk pengikat logam berat itu ya apa namanya? Itu ya bisa kita barengkan di situ. Seperti yang tadi yang Pseudomonas dengan Nitrobacter tadi kan itu bisa dibarengkan kan di situ. Kalau yang ini Pak Slamet, untuk pakan sendiri apa perlu ada tambahan probiotik? Nah, ini kan tadi masalah airnya. Nah, airnya kita itu jaga bagaimana supaya airnya itu bagus kan itu. Jadi untuk pakan sendiri, nah itu kita fungsinya untuk pakan itu sendiri tetap kita kasih probiotik yang mengandung bakteri Lactobacillus kan di situ. Nah, Lactobacillus itu secara fungsinya itu adalah untuk memperbanyak koloni bakteri Bacillus itu di dalam pencernaan itu sendiri untuk menangkal bakteri-bakteri patogen. Nah, seperti itu yang biasanya kita dapatkan bakteri patogen itu ya dia yang akan mengakibatkan salah satunya itu putih kan di situ sih, sama APHMD itu atau leles kan di situ. Nah, untuk menghindari itu. Jadi kalau airnya kita jaga supaya bagaimana airnya bagus, dari udangnya sendiri itu kita perhatikan juga masalah asupan gizi dan ketahanan tubuhnya di situ. Terus begini Pak Slamet, tentang tadi yang menarik kan tentang PSB ya. Jadi begini, saya lihat di toko-toko online itu kan harga PSB itu kan sangat mahal. Sementara kan sebenarnya itu bisa kita kultur sendiri lah seperti itu. Nah, pendapat Pak Slamet bagaimana? Apa kita harus beli? Apakah kita cukup membeli biangnya saja terus kita kultur sendiri? Karena bakteri ini sebenarnya kan sangat mudah sekali untuk pengembang biaknya. Gimana kalau menurut Pak Slamet? Nah, ini secara awalnya dulu, waktu saya belum bisa produksi sendiri PSB ini, dulu saya ngalang-ngalang beli kan itu walaupun mahal itu tadi karena sangat dibutuhkan sekali untuk tambak kita. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita udah bisa produksi sendiri dengan biangnya itu ya kita bisa minta sama kawan yang udah bikin kan itu awalnya dulu saya beli di BPP lah itu kan untuk biangnya. Tapi waktu BPP itu belum ada, saya beli di toko online kan di situ ya, Super PS itu kan di situ. Nah, saya beli itu ya cukup mahal juga itu. Untuk satu jerigennya itu 800.000 itu yang 20 liter. 20 liter 800.000. Nah, sementara kalau kita mau memproduksi sendiri aja sangat murah. Sangat murah sekali. Terus begini Pak Slamet, ini bidang budidaya BPP P3B kan membuat program untuk kegiatan serentak penggunaan PSB ini baik dalam kegiatan budidaya maupun di saluran inlet. Bagaimana menurut pendapat Pak Slamet?
Nah, itu sejalan dengan pendapat saya sebenarnya. Cocok lah intinya. Cocok seperti itu kan. Makanya program saya sendiri selaku apa namanya, di sini saya juga kebetulan Pak RW selaku lah. RW kan di situ sih, jadi mengajak masyarakat semua di sini, terutama untuk warga saya kan. Saya dimulai dari warga saya sendiri kan. Yang pertama dulu program PSD ini ya. Nah, sekarang program masalah budidaya ini. Jadi, tentunya kita semua ingin bahwa kita warga di Basana itu bangkit lah seperti itu sih. Jadi jangan kendor lah semangatnya kan di situ sih. Benar. Dan itu jangan kendor semangatnya. Nanti kita sama-sama berbagi informasi kan, bagaimana strateginya kan seperti itu. Jadi untuk PSB ini memang sejalan dengan rencana yang saya gagaskan kan seperti itu sih. Nanti kalau kita udah produksi banyak masal di sini, nah nanti untuk sub inlet juga ini bisa kita berikan kan di situ. Ya. Nah, karena untuk sebenarnya untuk satu periode aja, untuk satu tambak ini itu 40 liter itu cukup sebenarnya, cukup kan di situ. Nah, nanti sisanya bisa kita dimasukkan ke sub inlet lah supaya lebih baik. Begini prinsipnya benur, pilihlah benur itu yang terbaik kan di situ. Nah itu, nah bisa dilihat dari mana, dari track recordnya benur itu sendiri kan di situ. Track record di lapangan lah ya. Track record di lapangan apa benur itu. Jadi mohon maaf ini bukan kita mau hasil yang terbaik, kita juga harus milih benur yang terbaik kan di situ sih. Nah, dengan harapan kalau benur itu terbaik, tentunya benur itu juga yang sudah bersertifikat kan di situ sih. Nah, untuk merek banyak lah di tempat kita ini, saya nggak menyebutkan merek mungkin kan. Nah, paling nggak pilihan di situ kan. Intinya harus bersertifikat lah. Karena kalau udah lolos uji lab itu kualitasnya pasti terjamin. Gitu. Tinggal perlakuan di lapangan kita harus seperti apa juga kan di situ. Iya betul. DOC berapa kemarin panen Pak Slamet? Kemarin untuk rencana panen sebenarnya untuk DOC rencana panen itu saya targetkan dari awal itu DOC panen itu 90 hari. 90 rencananya. Rencananya 90 hari, tapi karena waktu umur 90 hari pas bulan purnama. Jadi saya olor ke 90 hari. Ke 100 hari. Oh, kan 100 hari. 100 hari. Nah, itu alasannya ngapa kok waktu bulan purnama itu nggak saya panen kan, itu saya loloskan ke 100 hari. Karena pertimbangan saya kalau pas bulan purnama itu pas molting masal kan. Nah, itu biasanya itu size-nya turun dia. Bukan malah naik. Kurang keras kulitnya. Kurang dia. Jadi untuk size-nya sendiri itu bisa untuk bobot udangnya itu dia akan turun kan. Itu sepengalaman saya seperti itu. Makanya saya lebih baik saya olor 10 hari biar udang yang empuk itu tadi. Jadi dagingnya itu nambah lagi kan di situ. Nah, itu strateginya seperti itu. Jadi saya loloskan sampai ke 100 hari sekalian 100 kan, hari. Ya. Size berapa kemarin? Itu 43 kemarin. 43. Untuk ininya tonasenya Pak? Untuk tonasenya yang saya targetan itu kemarin, kalau target masih sesuai kan, masih sesuai. Itu kemarin alhamdulillah seton 3 kintal kurang dikit lah di situ. Tebaran berapa ribu Pak Slamet? 92.500. 92.500. Nah, untuk SR sendiri itu sesuai dengan targetnya 60%, itu kemarin pas 60% untuk target SR. Oke. Terima kasih Pak Slamet atas informasinya dan kiat-kiat dalam budidaya. Mudah-mudahan kawan-kawan di Basena bisa meniru langkah-langkah Pak Slamet, manajemen mulai dari manajemen permodalan sampai dalam manajemen budidaya. Tapi yang harus kita mulai sampaikan ke masyarakat bahwa penggunaan PSB ini sangat penting untuk pengelolaan lahan dan saluran-saluran di Basena yang umurnya sudah 30 tahun lebih, yang berarti kandungan amonianya sudah sangat tinggi. Ini harus kita antisipasi, harus kita tanggulangi untuk kesuksesan budidaya. Terima kasih Pak Slamet. Mudah-mudahan siklus berikutnya mendapatkan hasil yang lebih meningkat lagi. Amin. Semoga kawan-kawan semua jadi dalam berkecil hati dalam kondisi seperti ini, saya yakin semuanya itu bisa. Kita semua yakin bisa kan situ. Yang penting kita itu ada tekad, ada niat, ada kemauan di situ untuk selalu belajar, selalu evaluasi dari kegagalan kita, baik yang gagal maupun yang panen bagus, itu selalu ada evaluasi di situ untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Itu pesan saya untuk kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Slamet. 1, 2,
3, 4, 44. Ini yang baru 4 hari. Ini untuk pembuatan PSB. Untuk masalah cara pembuatannya nanti ada di channelnya, channel ini. Nanti bisa dipelajari lah di situ cara-cara pembuatannya. Ini ya salah satu produk andalan saya untuk berbudidaya di situ. Oke, terima kasih Pak Slamet.